Masih melanjutkan diskusi bersama dengan Islah Bahrawi dari tim Ses Ganjar Mahfud, kemudian Handoko dari Sekjen Projo, dan juga Huriah akademisi dari Universitas Indonesia. Mas Islah, sebelum menyatakan mundur, sebelum menuliskan surat untuk pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, adakah cerita yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tentang kondisi internal, suasana kebatinan yang terasa begitu di internal KIM saat ini? Pak Mahfud tidak pernah menceritakan tentang situasi internal ya. Pak Mahfud ini sangat Pak Mahfud sangat bisa membedakan antara mana yang konfidensial dan mana yang tidak konfidensial. Tapi memang Pak Mahfud ketika pertemuan hari Selasa dengan kami itu, termasuk saya di situ, mengatakan, Mas Islah, besok saya harus membuat surat pemberhentian terhadap staf sus. Karena staf sus ini adalah menteri yang menetapkan. Mas Islah, mohon maaf saya harus potong sekarang dilakukan. karena ada kondisi terbaru dari Istana Kepresidenan. Tampaknya akan ada keterangan resmi yang akan disampaikan terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD ini. Kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya, seperti BLBI, human trafficking, pencucian uang, termasuk juga mafia tanah. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU, Pak Mahfud dipanggil oleh Presiden ketika itu, dan kebetulan saya juga bukan ikut dipanggil juga, tidak. Cuma saya ketika itu menunggu Pak Mahfud di luar, dan Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi sempat bertanya, Pak Mahfud akan berhenti atau tidak? Kata Pak Mahfud, saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya ini, Pak, sampai nanti Pak Prabowo mundur, saya baru akan mundur. Nah, tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud. Ini masih akan ada banyak PR nih, Mas Handoko. Anda meresponnya gimana? Singkat saja. Tampaknya audionya masih ditutup. Oke. Singkat saja, Mas. Silakan. Itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidaksolidan kabinet, apa yang digambarkan dengan sebuah perseteruan atau pertarungan yang mungkin dalam bayangan banyak orang itu bermacam-macam, itu terbantahkan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka, sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja. Ini situasi yang sungguh sangat patut kita syukuri bahwa kita punya teladan-teladan dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi, dan di sisi lain kita juga harus berperilaku dalam sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu. Tadi sempat dinyatakan juga oleh Pak Mahfud, Mbak Huriah, bahwa Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur. Tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur. Ini dinamika apa yang Anda baca begitu? Saya kira ini pilihan yang juga muncul gitu ya, karena kan pada kampanye terakhir terutama gitu ya, pada saat debat lalu misalnya ada kerikuhan tersendiri bagi paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan. Tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi. Menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral. Jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik. Perdebatannya selalu etika itu diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan. Nah, ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang diatur di dalam undang-undang atau peraturan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi kita gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini akhirnya gitu ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena memang ada persoalan etika yang tidak baik yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan, oleh menteri-menteri yang juga tidak
mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka bertarung di dalam pemilu 2024. Ditambah lagi kalau saya bisa mengutip pemberitaan di Harian Kompas untuk terbitan hari ini, Mas Islah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain. Ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini? Menurut Anda, Mas Islah? Ya menurut saya nggak ada lah kalau ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh empati elektoral, seharusnya dari dulu malahan. Justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud selalu harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai cawapres dan kapan dia sebagai Menko. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud tidak bisa berkampanye. Itulah Pak Mahfud gitu. Bahkan kalau di kampanye misalnya pilihlah saya, tapi ketika dia sebagai Menko, mari kita tetapkan pemilu ini, kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil. Silahkan pilih siapa saja, ikuti hati nurani. Kan begitu bahasanya. Nah ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud. Artinya kalau ini untuk kepentingan elektoral, seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu. Tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya, lah saya ini agak repot. Kenapa? Tugas saya itu masih banyak. Soal 349 triliun, soal BLBI, soal human trafficking, soal pencucian uang, soal mafia tanah. Masih ada 238 kasus. Selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu. Dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya dia harus berhenti gitu. Nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu. Tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lain ya Pak Mahfud tidak punya pilihan lain. Saya harus lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur. Kurang lebih seperti itu. Secara resmi Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih banyak Mas Islah, Mas Handoko dan Mbak Huria sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua. Dan untuk Anda kami ajak nanti untuk menyimak lebih lengkap apa alasan